Proses legislasi yang terburuk sepanjang masa sejarah Indonesia. Bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Bicara Papua tak melulu soal pembangunan infrastruktur dan pemajuan ekonomi seperti yang disebutkan pemerintah. Bicara Papua semestinya juga berbicara soal hak asasi manusia yang selama ini terabaikan. 1 orang mati tidak diketahui, 100 orang mati seperti dimaklumi. Papua sudah lama merindukan kedamaian. Namun, kian hari kian banyak pasukan bersenjata diturunkan demi agenda pembangunan dan pemajuan ekonomi yang pada akhirnya memelihara rantai kekerasan. Pemenuhan hak atas rasa aman erat kaitannya dengan hak hidup seseorang, serta rasa keadilan dan jaminan-jaminan kemanusiaan. Rasa aman dalam berkegiatan sosial maupun ekonomi seharusnya bisa dirasakan oleh masyarakat Papua sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenant Internasional Hak Sipil dan Politik. Semakin hilang ketika kekerasan seolah menjadi bahasa yang digunakan oleh pemerintah untuk menjawab semua keluhan dan aspirasi masyarakat Papua. Salah satu wujudnya dengan extrajudicial killing, atau pembunuhan di luar prosedur hukum terhadap warga sipil Papua. Kontras mencatat selama di 2020, sedikitnya terjadi 10 peristiwa pembunuhan di luar proses hukum yang menyebabkan sedikitnya 20 orang meninggal dunia. Kematian Pendeta Remia Zanambani pada 19 September 2020 semestinya menjadi titik tolak untuk menghentikan pendekatan keamanan. Berdasarkan hasil temuan tim gabungan pencari fakta yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM, bahwa ada keterlibatan aparat di balik pembunuhan ini. Bahkan, hasil penyelidikan Komnas HAM menyebutkan petinggi TNI terlibat saat melakukan pembunuhan terhadap pendeta yang menjabat sebagai Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia, daerah Hitadipa, Intan Jaya. Peristiwa penembakan terhadap pendeta Yeremia sekilas mengingatkan kita pada kasus serupa yang dialami oleh Tes Hio Eluai pada tahun 2001. Tes yang merupakan Ketua Presidium Dewan Papua dianggap berbahaya dan berpengaruh kuat dalam proses dialog antara Papua dan pemerintah pusat, sehingga terhadapnya dilakukan penculikan yang berujung pada pembunuhan yang dilakukan oleh aparat militer. Pola pembungkaman terhadap individu yang cukup vokal dan berpengaruh di Papua menjadi senjata untuk terus menyebabkan teror dan intimidasi kepada masyarakat Papua. Bahkan, pembunuhan di luar proses hukum tidak hanya menyasar tokoh publik Papua, tetapi juga anak sekolah seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Permasalahan ini menjadi cerminan kebrutalan dan pertimbangan serampangan dari aparat di Papua yang kerap kali berdalih bahwa orang-orang yang disasar adalah KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Kekerasan yang terus berulang di Papua justru disangkal oleh pemerintah dengan membatasi akses media untuk melakukan peliputan ke Papua, dan paling terbaru adalah pemutusan akses internet yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, tidak ada kemauan untuk melakukan pengusutan secara tuntas beberapa kasus kekerasan di Papua. Masih diberlakukannya pendekatan militeristik alih-alih pendekatan dialogis dalam melakukan upaya penyelesaian krisis kemanusiaan di Papua menjadi barometer bahwa negara tidak pernah benar-benar mau menyelesaikan permasalahan dan terus memelihara rasa takut di Papua. Kekerasan di Papua itu nyata, dan mau sampai kapan kita menutup mata kemanusiaan kita?